Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menginginkan video ini tampil. Dan pastinya kan kawan simak ya mengenai video kali ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang tanaman padi atau budidaya padi lah semacam itu. Nah, di kesempatan kali ini kawan-kawan sudah melihat di depan kami ada bedengan-bedengan, dan yang jelas di samping kami sudah lahannya tergenang. Nah, ini menandakan bahwasannya di daerah kami di sekitar sini sudah dan ingin petaninya membudidayakan padi kembali. Nah, pastinya dilihat dari potensinya, kondisi lahan saat ini masih dalam kondisi basah dan air masih kondisi tersedia. Nah, kondisi basah dan tersedia ini menjadikan lahan kita kondisinya ya itu kan berlumpur. Ketika kondisi berlumpur, komoditas yang bisa dibudidayakan hanyalah padi. Nah, di beberapa waktu yang lalu diperlihatkan pada video sebelumnya itu para petaninya melakukan proses perendaman atau penggenangan atau istilahnya ngelep. Nah, itu setelah dilakukan proses pemanenan. Nah, itu ketersediaannya masih banyak, budidaya padi dilanjutkan, otomatis proses penggenangan dan proses perendaman tanah atau lumpur yang ada di sawah tersebut dilakukan secara terus-menerus tiap hari. Dan di samping penggenangan secara terus-menerus, para petani di sini melakukan budidaya, melanjutkan teknis budidayanya dengan cara membentuk bedengan. Nah, bedengan ini dibentuk kembali pastinya untuk memudahkan petani akses dalam proses budidaya nantinya. Dan di sisi lain juga bedengan atau parit parit yang dibudidayakan semacam ini itu nantinya juga dibentuk kembali untuk menekan gulma-gulma atau rerumputan yang berada di sekitar bedengan. Kalau kita tidak bentuk, itu nantinya ya gulmanya biasanya tumbuhnya jauh lebih cepat dan jauh lebih tebal ya kan kawan, sehingga nanti itu juga akan menyerap unsur-unsur hara yang di sekitar kita. Dan yang jelas pastinya nanti kalau gulmanya itu berkembang biak, nah itu yang ditakutkan nanti adalah benih-benihnya menyebar di padi, padinya tidak bisa tumbuh dengan baik semacam itu. Nah, di samping tujuan pembentukan bedengan semacam itu, para petani di sini karena kondisinya lahannya basah, mereka memanfaatkan sebagian kondisi lahannya itu dibentuk bedengan semacam ini untuk proses namanya pembibitan. Pastinya dalam pembudidayaan pembibitan tersebut di daerah kami juga menemui kendala. Nah, kendalanya kalau setelah panen semacam ini banyak hama yang berkeliaran untuk mencari makan, khususnya hama burung pipit yang mencari makan biji-bijian dari hasil padi ya kan, karena di sini sudah pada banyak yang panen. Karena kondisinya banyak yang panen, ketersediaan pangannya sedikit, otomatis pencariannya burung pipit itu kalau nggak beralih ya mencari daerah sekitar situ yang bisa dimakan kan kawan, semacam itu. Nah, oleh sebab itu pastinya kalau dalam proses pembibitan itu sangat beresiko sekali ya untuk benih tersebut dimakan oleh si hama tersebut, hama berupa burung pipit. Nah, itu langkah di sini, kearifan lokal di sini para petaninya dalam proses pembibitan itu juga melakukan metode perlindungan secara teknis budidayanya. Nah, perlindungannya sederhana kalau di sini kan kawan, tidak perlu biaya dan harganya
pupuknya cukup murah, bahkan gratis kan kawan. Nah itu perlindungannya dengan cara bedengan yang sudah disebari dengan benih ya, itu nantinya ditutup dengan kayak gini kan, menggunakan damen atau istilahnya batang padi. Nah batang padi ini ditutup selama benih tersebut disebar dan nantinya hingga benih tersebut tumbuh. Kalau benih tersebut sudah tumbuh menjadi bibit ya, itu nanti dibuka kembali, dihilangkan kembali si damen ini kan kawan, semacam itu. Karena dengan damen, diberikan damen semacam ini, burung pipit yang ingin memakan gabah atau biji-bijian padi tersebut itu nanti kesulitan ya kan kawan dalam melakukan proses makan ya atau mengkonsumsi benih tersebut. Dan di sisi lain juga dengan diberi semacam ini itu menjadikan burung pipit tidak tertarik untuk datang ke bedengan ini ya kan. Karena apa? Karena menganggapnya di bedengan ini itu tidak ada makanan yang sesuai untuk si burung pipit tersebut. Dan ini nanti kalau sudah bermunculan, benihnya sudah tumbuh ya kayak gini kan kawan. Nah benih sudah tumbuh ini yang ingin menjadi bibit ini nantinya kalau sudah kondisinya sudah agak besar, itu baru nanti si damen ini ya, alat perlindungannya harus diambil, dibuang dan biarkan si benih tersebut tumbuh dengan bagus semacam itu. Kalau kita cuma buat apa istilahnya buat bedengan lalu kita sebar gabah, sebar benih ya kan kawan, itu ya memang bisa tumbuh dengan bagus, tapi kendalanya kalau ada serangan hama ya tidak bisa dilindungi dengan bagus juga ya, karena hama mengetahui benih tersebut yang berpotensi untuk dikonsumsi. Nah oleh sebab itu perlindungan kalau di daerah kami sini dengan cara kayak gini, menggunakan damen-damen yang kering ya, yang kering jangan yang basah. Karena dengan kondisi yang kering semacam ini benih semisal tumbuh itu tidak tertekan kawan-kawan ya, bisa tumbuh dengan bagus di antara sela-sela si damen tersebut. Tapi kan kawan penggunaan perlindungan semacam ini kan kawan harus memantau terus ya, benihnya tumbuhnya itu sudah mulai membesar atau belum. Kalau sudah mulai besar, agak besar, nah itu langsung dibuka saja, yang penting sudah tumbuh daun. Nah semacam itu, tumbuh daun kondisinya agak besar lah istilahnya, kalau dibuka kuat lah bibitnya tersebut ya, semacam itu. Nah selain perlindungan hama ini, permasalahannya dalam proses pembibitan ini kita pastinya menginginkan bibit yang tumbuhnya cepat dan kondisinya sehat, serta ya istilahnya kalau di secara umum awam itu ya bibitnya bibit subur lah semacam itu. Nah untuk meningkatkan kesuburan tersebut, bibit menghasilkan bibit yang bagus, pastinya dalam proses budidaya tanaman ini, pengalaman kami tanaman padi semacam ini bentuk bedengan ini diberikan pupuk kandang ya kan kawan, diberikan pupuk kandang. Dengan pemberian pupuk kandang tersebut dasaran unsur hara bagi si benih yang ingin tumbuh menjadi bibit tersebut itu sudah tersedia di media tanamnya, sehingga dengan ketersediaan unsur hara tersebut yang sudah tersedia dan ketika benih itu tumbuh dengan bagus ya, menyerap unsur hara yang tersedia tersebut, pastinya benihnya akan tumbuh dengan bagus. Karena dengan pemberian pupuk kepada media tanam ya, itu nanti akan membantu benih dalam proses pertumbuhan. Dan biasanya pupuk yang bagus kalau kami yang dipergunakan selama ini adalah pupuk kandang. Karena dengan penggunaan pupuk kandang menurut kami jauh lebih aman dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia sebagai dasaran. Karena dengan penggunaan pupuk kandang semacam itu, satu, biayanya jauh lebih murah. Yang kedua, pupuk kandang jauh lebih aman karena apa? Karena istilahnya lebih survive lah, lebih benih itu lebih adaptif ya terhadap pupuk tersebut. Nah kalau semisal menggunakan pupuk kimia
konsentrasinya terlalu tinggi, terkadang benih tidak kuat karena kondisi kimianya terlalu besar. Sedangkan kalau kondisi pupuk organik atau pupuk kandang ya semacam itu kondisinya, konsentrasinya, pelepasannya secara slow release ya, sedikit-sedikit, jadi tidak berefek sekali terhadap benih ya. Dalam artian efek negatif, tidak berefek negatif terhadap benih yang menjadi bibit. Nah, akan tetapi kalau kondisinya pupuk kimia itu kan cepat, pelepasannya cepat. Nah, itu biasanya efeknya negatifnya terhadap bibit yang sudah disebar di lahan itu jauh lebih lebih berefek lah, karena ya pastinya kawan-kawan tahu ya perubahan konsentrasi antara si bibit dengan si pupuk kan berbeda. Pupuk kan konsentrasinya tinggi, sedangkan bibit itu konsentrasinya rendah, konsentrasi kimianya rendah, sehingga nanti kalau pupuk kimianya itu konsentrasinya tinggi pasti akan bergerak ke bibit, dan bibit jika tidak mampu menerima secara kuat pastinya akan mati. Nah, semacam itu. Dan itu pemberiannya ketika media tanam itu sedang diolah. Nah, itu kawan-kawan tambahkan dengan penggunaan pupuk kandang semacam itu. Dan itu hasilnya cukup luar biasa sekali. Dan pupuknya tidak harus pupuk kandang, kawan-kawan bisa pupuk kompos ya kawan-kawan, pupuk dari bahan-bahan organik bisa. Yang jelas diberikan ke media tanamnya agar nantinya dengan pemberian tersebut unsur hara tersedia, pertumbuhannya cepat. Ketika pertumbuhan cepat segera dipindah ke lahan semacam itu kawan-kawan, dan kondisinya kuat ya kan dengan diberikan pupuk. Beda kalau tidak ya pertumbuhannya melambat, dan di sisi lain tanamannya mudah sakit lah semacam itu, imunnya kurang kuat. Nah, nantinya kalau sudah kayak gini baru nanti bibit tumbuh, ditunggu ya, baru disebar ke lahan. Oke, itu dulu informasi dari kami ya mengenai budidaya padi yang sedang dilakukan di daerah kami. Semoga bermanfaat dan dapat mengambil hikmah ya dari video kali ini. Dan jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah menonton video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.